Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247828009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on 4.1.6 paket tracker Explore the Smart Home. Jadi di sini objectives-nya yaitu ada dua. Ada part 1 yaitu Explore the Smart Home, part 2 Edge Computing in the Smart Home. Jadi di aktivitas ini saya akan mengeksplor smart home, menjelajahi rumah pintar ini, smart home. Nah, di dalam smart home ini kita akan melihat data-datanya, edge computing gitu, to monitor and edge upon the levels of smoke detected in the home. Contohnya saat mendeteksi asap di dalam smart home ini gitu. Langsung saja ke instruksinya pada part 1 yaitu Explore the Smart Home, mengeksplorasi smart home ini. Jadi di sini ada pertanyaannya, yang A ini tuh coaxial cable left the coaxial splitter in the topology zone. Jadi di sini ada coaxial splitter gitu yang terhubung ke dua kabel device gitu, yang terhubung ke device gitu. Jadi dia which is device does the coaxial cable connect to? Pertanyaannya yaitu device mana saja yang dihubungkan oleh kabel koaksial. Nah, ini kan dari internet gitu ya. Internet ini terhubung ke coaxial splitter ini. Terus ada dua kabel. Nah, kabelnya itu terhubung ke ini TV dan terhubung ke ini kabel modem ini. Sini ini nih gunanya kabel modem ini untuk menerima sinyal internet atau data. Jadi kabel ini dibagi menjadi dua splitter yaitu TV dan modem. Kabel modem ini untuk koneksi gitu. Lalu yang B, the cable modem is the interface between the network of the ISP and the home. To which device does the cable modem connect? Pertanyaan yang B ini, kabel modem ini terhubung ke perangkat apa saja? Kabel modem ini terhubung ke home gateway ya. Ini dia terhubung ke home gateway. Lalu jadi kabel modem itu seperti jembatan dari internet gitu, dari luar rumah yang diteruskan oleh home gateway. Nah, home gateway ini meneruskan untuk semua perangkat yang ada di sini, di smart home ini. Terus untuk yang step 2, interacting with the smart home. Jadi step 2 ini klik tablet terlebih dahulu. Klik ke tablet, lalu ke desktop, lalu ke IoT monitor. Nah, di IoT monitor ini ada server address-nya, ada username, admin, dan password-nya admin. Di sini login saja, klik login. Setelah login, kita akan melihat daftar semua perangkat IoT ini, device-device-nya yang terhubung di home gateway gitu. Lalu kita monitor melalui tablet. Jadi kita bisa melihat statusnya apakah nyala, mati, atau suhunya berapa. Terus di sini ada smoke detector. Nih ada
level asapnya gitu ya. Untuk yang ini nih, kita yang di ini the smart door, kita bisa menutup dan mengunci pintu tetapi di remote gitu, melalui tablet ini. Jadi kita melalui tablet ini mengunci pintunya, bisa di monitor gitu. Terus klik lock to lock the door. Jadi klik cari yang pintu door nih, smart door. Ini pintu itu kan yang ini ya, ini pintu. Terus buka lagi tabletnya, ini masih di unlock. Coba kita lock, ini masih di unlock maksudnya. Kalau di lock maka dia akan berubah menjadi merah nih, dia menjadi merah. Jadi interface ini kayak dashboard yang mengontrol rumah agar bisa dilihat dan mengatur semuanya dari tablet ini gitu. Terus setelah pintunya berhasil dikunci, tandanya kan ini di gagangnya ini berubah menjadi warna merah ya kalau udah dikunci. Tetapi kalau tidak dikunci, dia masih berwarna hijau. Ini kita kunci saja. Lalu setelah itu klik the smoke detector. Setelah kunci itu kita coba ke smoke detectornya. Ini smoke detectornya ya, smoke detector. Lalu what is the smoke level reading provided by the smoke detector? Level asapnya gitu, level smoke ini berapa. Ini nih dapat kita lihat levelnya itu 0. Terus pertanyaannya lagi ini, can the smoke detector be controlled? Bisakah dikontrol langsung gitu smoke detector ini? Jawabannya itu tidak bisa dikontrol karena dia hanya memberikan informasi sensornya. Jadi smoke detector ini kayak alarm asap gitu kan. Dia itu hanya mendeteksi, bukan alat yang bisa kita seperti pintu bisa kita kunci gitu. Kalau ini kan hanya sensor saja, jadi semua detektor ini nggak bisa dikontrol, hanya nangkap data sensor. Lalu yang H, ini smart device can also be controlled directly, representing physical interaction. Jadi klik smart coffee maker ini, tetapi kita bisa menggunakan ALT ya, ALT lalu diklik gitu. Ini smart coffee makernya, ini kita pencet ALT terlebih dahulu lalu pencet. Nah, ini berhasil dinyalakan. Bisa nyala menggunakan ALT lalu diklik. Lalu kalau dimatikan, klik ALT lagi lalu klik. Maka tanda merahnya hilang kan ininya. Kalau dinyalakan ALT klik, dah dia merah. Berarti dia menyala, dia lagi on. Kemudian untuk yang part 2, Edge Computing into Smart Home, ini the MCU added to the smart home is used to monitoring smoke level read by the smoke sensor and decide if the household ventilated gitu. Jadi ini if the carbon monoxide CO level rise above 10,3 units, the MCU is programmed to automatically open the window, front door, garage door, and start the fan in high speed. This action is only reverted close doors and windows and to stop the fan when the CO levels drop below 1 unit.
Jadi MCU atau microcontroller ini bisa memantau karbon monoksida kalau levelnya itu lebih dari 10,3 units gitu. Lalu langsung ke step satunya, yaitu run the classic car. Kita bisa menyalakan mobil klasik ya. Jadi mobil klasik ini kan the owner keeps classic in garage. Dia ada di garasi dan needs to be run occasionally gitu. Dan kalau dinyalakan akan menghasilkan gas CO, karbon monoksida gitu. Kita klik tabletnya terlebih dahulu, ini perintahnya, lalu ke desktop, lalu ke web browser. Mana ya? Desktop, ke web browser. Lalu di web browser ini in the address, enter, masukkan IP address-nya 198.25.1. Nah, di go, lalu masukkan username-nya. Ini username-nya yaitu menggunakan admin, dan password-nya yaitu admin juga. Kemudian submit ya. Kok salah ya? Admin, passwordnya admin, submit. Oke, ini karena dia wrong username or password, saya sudah mencoba berkali-kali ini, tetapi tetap tidak bisa ya pas di submit. Tuh, wrong username or password. Langsung sini aja deh, lihat di IoT monitor. Tunggu dulu. Lalu di sini login ya. Lihat yang smoke detector. Di smoke detector ini masih 0 ya. Nah, ini masih 0. Lalu saya akan menghidupkan mobilnya. Apakah smoke detector ini masih 0 atau tidak levelnya? Lalu menggunakan ALT lagi ya, seperti yang tadi itu. ALT lalu dipencet gitu. Di sini coba dihidupkan. ALT, klik. Nah, ini mobilnya itu menyala, ini ada asapnya gitu. Lalu kita cek lagi di tablet, apakah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Levelnya itu level karbon monoksida itu naik dianya. Coba dimatikan terlebih dahulu. Dimatikan, ALT, pencet. Ini juga smart ini. Nah, kita lihat di tabletnya lagi. Nah kan, maka deteksi asap di dalam rumah ini akan berkurang. Dia menjadi 0,00000 gitu ya. Coba kalau dijalankan lagi ya mobilnya, ALT, pencet, terus tablet. Nah kan naik lagi level untuk karbon monoksidanya. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk yang di F.
What happens to the air inside the house with the car running inside the garage? Jadi apa yang terjadi saat mobil dinyalakan? Saat mobil ini dinyalakan, tadi itu kan tingkat level karbon monoksidanya itu naik dan smoke sensornya mendeteksi karbon monoksida ya berarti itu. Lalu untuk ini pertanyaan yang what happens to air inside the house after the MCU opens the door and window and start the fan. Di sini ada tulisan saat levelnya melebihi 10,3 maka akan terjadi perubahan. Jadi seperti ini, saat mobil dinyalakan ALT mobil ini, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu ini, saat levelnya mencapai 10 lebih gitu, maka akan smart door, maksudnya smart window ini akan menyala, terbuka gitu, terus garage door ini akan terbuka juga. Ini dapat kita lihat di sini. Nih, ini garage door-nya, pintu garasinya itu terbuka. Terus kipas anginnya itu juga menyala. Jadi ini adalah contoh edge computing, yaitu keputusannya itu diambil oleh MCU karena ini ada tulisan kan MCU ini dia akan mengambil keputusan gitu tanpa harus kirim data ke cloud agar lebih cepat dan aman saat level karbon monoksidanya itu melebihi 10,3. Jadi saat dipatikan nih ALT pencet mobilnya, maka garasinya ini akan tertutup, lalu kipas anginnya ini akan mati, dan window yaitu jendelanya itu akan yang tadinya on yang warna hijau menjadi merah, ini jadi merah ya. Lalu step yang ke G yaitu while still monitoring the level stop, ya ini apa yang terjadi setelah mesin mobil dimatikan, maka level CO-nya ini akan turun ya. Tadi itu naik, ini akan turun smoke detektornya. Lalu jendela dan semua pintu itu tertutup otomatis dan kipasnya mati. Jadi kesimpulannya, MCU ini akan terus memantau begitu udara bersih maka semuanya kembali seperti semula. Jadi edge computing ini sangat cocok untuk di kasus smart home karena responnya ini cepat. Jadi saat ada terjadi darurat atau kebakaran atau bagaimanapun, maka nyawa orang yang ada di dalam rumahnya bisa diselamatkan. Terus tidak perlu koneksi internet untuk mengambil keputusan karena dia dapat mendeteksi gitu ya, memakai sensor gitu. Terus kalau cloud-nya lambat, maka harus kirim data terus menerus gitu. Jadi saat smoke detector ini mendapatkan asap gitu, maka jendelanya akan otomatis terbuka. Jadi tidak perlu alarm gitu untuk memberitahu kita. Sekian penjelasan dari saya untuk Cisco Packet Tracker 4.1.6 yaitu Explore the Smart Home. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.